Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mulai untuk perkuliahan kita di hari ini. Materi yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu terkait dengan laporan arus kas. Jadi, yang disebut dengan laporan arus kas itu merupakan suatu laporan yang di dalam laporan tersebut menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan juga arus kas keluar dan juga setara kas untuk periode tertentu. Jadi, dengan melalui laporan arus kas tersebut, pengguna laporan keuangan yaitu dari pihak internal maupun pihak eksternal itu bisa mengetahui bagaimana suatu entitas itu bisa menghasilkan, bisa menggunakan kas maupun setara kasnya. Jadi, sebenarnya laporan arus kas itu dibuat untuk bisa menyajikan informasi terkait dengan perubahan arus kas dan juga perubahan setara kas dalam suatu periode. Jadi, dalam arus kas itu nanti akan kita klasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, yaitu untuk kegiatan perusahaan itu ada apa saja untuk operasional perusahaan itu. Jadi, selain arus kas operasi, ada investasi, baik itu untuk misalkan pembelian mesin, penjualan mesin, jadi apapun yang terkait dengan kegiatan investasi dari suatu entitas, itu nanti masuk ke aktivitas investasi. Dan juga aktivitas pendanaan. Pendanaan dalam suatu perusahaan itu diperoleh dari mana? Apakah dari hutang ataupun dari modal yang lain? Atau penggunaan dana dari suatu entitas itu digunakan untuk apa saja? Itu nanti akan diklasifikasikan ke aktivitas pendanaan. Jadi, sebenarnya untuk laporan arus kas itu disusun itu ada 5 tujuan. Yang pertama, untuk bisa mengevaluasi bagaimana kemampuan entitas itu dalam menghasilkan kas maupun setara kas. Jadi, entitas itu bagaimana untuk kemampuannya untuk menghasilkan kas, dari mana sumber kas tadi, dan kapan perolehan kas tersebut. Jadi itu nanti akan masuk ke aktivitas operasi. Yang kedua, digunakan untuk mengevaluasi bagaimana struktur keuangan suatu entitas dan juga bagaimana kemampuan dalam suatu entitas itu untuk bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar dividen. Jadi di sini terkait bagaimana kemampuan entitas itu bisa memenuhi kewajibannya kepada usernya, yaitu terutama kepada pihak eksternal. Terkait dengan kalau dalam suatu entitas itu bisa menghasilkan profit, secara otomatis selain itu juga mempunyai tanggung jawab untuk apa? Memberikan dividen kepada para usernya, kepada para investornya. Selain itu, yang ketiga, bisa memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi untuk periode berjalan dengan arus neto kas dari kegiatan operasi. Sebagaimana Anda tahu, untuk laporan laba rugi itu kan menghasilkan hasil akhirnya, itu berupa laba atau rugi dalam suatu periode. Sedangkan untuk arus kas dalam kegiatan operasi itu kan nanti ada penerimaan, pengeluaran kas itu untuk apa. Jadi kalau misalkan ada selisih, itu nanti akan kita pahami selisih itu dapat terjadi itu dari apa? Apa yang mengakibatkan adanya selisih? Sedangkan yang ketiga, untuk membandingkan bagaimana kinerja operasi antar entitas yang berbeda. Yang kelima, dapat membandingkan, memudahkan juga dari penggunanya untuk bisa mengembangkan model, sehingga bisa membandingkan bagaimana arus kas masa yang akan datang antar entitas. Ini untuk apa? Untuk masing-masing investor. Jadi bisa untuk menilai bagaimana kemampuan keuangan perusahaan A dengan keuangan perusahaan B. Sehingga di sini nanti usernya, yaitu dari pihak investor, itu bisa mengambil keputusan apakah dia akan tetap menginvestasikan di perusahaan A atau
akan beralih ke perusahaan B. Jadi membandingkan bagaimana nilai arus kas masa yang akan datang. Sehingga akan mengakibatkan dari investor tadi akan mengambil keputusan terkait dengan penanaman sahamnya, misalkan seperti itu. Jadi fungsinya atau tujuan dari laporan arus kas itu ada 5 poin di sini. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan kas dan setara kas. Jadi kas itu kan merupakan aktiva perusahaan yang paling likuid, yaitu terdiri dari saldo kas dan juga rekening giro. Sedangkan untuk setara kas itu investasi yang sifatnya juga sangat likuid, jangka pendek, dan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang ditentukan. Jadi kalau kas kan pasti di sini ada jumlahnya jelas. Oh, ada uang tunai. Oh, ada rekening giro yang ada di bank. Oh, ada tabungan entitas dalam bank. Jadi kapanpun entitas itu perlukan untuk transaksi, kas itu sudah siap untuk diambil, sudah siap untuk digunakan. Kalau setara kas bagaimana? Posisinya pasti di bawah kas dalam laporan posisi keuangan. Jadi contohnya apa sih setara kas itu? Misalkan ada investasi atau deposito perusahaan yang jatuh temponya 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Jadi ini juga likuid, tetapi lebih likuid kas daripada setara kas. Arus kas tidak termasuk mutasi antara pos yang termasuk dalam kas atau setara kas. Jadi misalkan ada mutasi dari rekening giro di bank ke kas kecil, itu tidak termasuk dalam arus kas. Klasifikasi laporan arus kas ada pertama dari aktivitas operasi. Ini berdasarkan PSAK nomor 2 revisi tahun 2009. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau aktivitas operasi ini merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Kegiatan entitas itu dalam bidang apa? Oh, misalkan dalam bidang perusahaan jasa. Berarti di sini pendapatan jasanya itu diperoleh dari mana? Penerimaannya itu berapa? Sedangkan pengeluarannya itu berupa saja, masuk ke aktivitas operasi. Yang kedua, untuk aktivitas investasi. Jadi berupa perolehan dan juga pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Jadi untuk perolehan misalkan dalam entitas itu membeli mesin, maka itu masuk ke klasifikasi dari aktivitas investasi. Mesinnya tadi, investasi kan penggunaannya untuk jangka panjang. Kalau pendanaan itu merupakan suatu aktivitas yang mengakibatkan ada perubahan jumlah dan juga komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Jadi modal perusahaan itu bertambah. Dari mana sumbernya? Oh, dari hutang bank. Berarti di sini mempengaruhi apa? Mempengaruhi modal dan juga hutang entitas. Itu untuk klasifikasi laporan arus kas ini. Jadi ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau arus kas masuk, misalkan kalau perusahaannya perusahaan dagang atau perusahaan jasa, berarti di sini ada yang namanya untuk operasinya itu dari penerimaan dari penjualan. Dapat juga misalkan ada apa ya? Untuk pengeluarannya misalkan ada biaya yang harus dikeluarkan dalam kegiatan aktivitas operasi tersebut. Misalkan pembayaran kas kepada karyawannya, ada bayar bunga, ada bayar pajak, berarti kan masuk ke aktivitas operasi. Tapi masuk pengeluaran kalau pembayaran. Tapi kalau penerimaan kas dari pelanggan atau penerimaan kas dari sewa, misalkan itu masuk ke aktivitas operasi. Ini keluarnya ini untuk pegawai, untuk bunga pinjaman dan lain sebagainya. Tapi di sini untuk pendapatan bunga ini juga bisa diklasifikasikan dalam aktivitas investasi. Maka Anda harus lebih berhati-hati, bisa membedakan mana sih yang masuk ke aktivitas investasi dan mana yang masuk ke aktivitas operasi.
kalau dalam kegiatan itu jangka waktunya dalam kegiatan periode berjalan. Berarti di situ misalkan ada bunga bank. Itu termasuk juga pendapatan bunga, masuknya itu ke aktivitas operasi. Tetapi kalau misalkan ada pendapatan bunga dari misalkan sewa mesin, kan jangka panjang, berarti itu masuk ke aktivitas investasi. Aktivitas investasi apa? Ini tadi, penjualan aset, penjualan saham, instrumen utang entitas lain. Dan juga ada penerimaan dari pembayaran pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Jadi sifatnya di sini semua penerimaan atau pengeluaran ini untuk jangka panjang, maka disebut dengan investasi. Pendanaan, misalkan untuk menerbitkan saham, berarti perusahaan kan menerbitkan saham, berarti perusahaan akan mendapatkan tambahan modal, tetapi pemilikan sahamnya akan berkurang. Karena di sini akan mempengaruhi modal suatu entitas, akan mempengaruhi kas dari suatu entitas, maka di sini akan merupakan dari aktivitas pendanaan. Kalau keluarnya apa? Membeli saham, membayar hutang, maupun dalam pembayaran dividen. Jadi sini yang mempengaruhi kas dalam suatu entitas, maka masuk ke klasifikasi aktivitas pendanaan. Selanjutnya ada bunga dan dividen. Jadi arus kas bunga dan dividen itu diungkapkan secara terpisah. Kalau bunga, contohnya apa sih? Beban bunga. Beban bunga itu disajikan dalam kas operasi ataupun pendanaan. Beban bunga. Kas operasi seperti apa? Misalkan ada pembayaran bunga kepada bank, itu masuknya ke aktivitas operasi. Kalau pendanaan itu apa? Pendanaan itu misalkan ada juga klasifikasi dari pembayaran bunganya tadi. Bunga bank, tapi di sini untuk jangkanya jangka yang panjang. Misalkan dalam perusahaan itu menerbitkan saham. Penerbitan saham. Berarti di sini perusahaan kan akan mengeluarkan kas. Berarti akan menerima kas. Nah, dari penerimaan kas tadi, perusahaan kan juga akan memperoleh tambahan modal. Jadi di sini yang aktivitas pendanaan tadi juga akan mempengaruhi modal, mempengaruhi kas dalam suatu entitas. Sedangkan untuk dividen kan merupakan laba yang akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dividen yang dibayarkan itu dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan ataupun juga masuk ke aktivitas operasi. Pendapatan dividen itu bisa disajikan sebagai arus kas operasi ataupun investasi arus kas. Sedangkan untuk PPh yang berkaitan dengan pajak penghasilan itu diungkapkan secara terpisah. Jadi diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Penyusunannya seperti apa sih? Ada 2 penyusunan, di sini ada 2 metode. Yang pertama dengan menggunakan metode langsung. Jadi kalau metode langsung itu harus merinci mana sih yang kelompok utamanya dari penerimaan dan juga kelompok dari pengeluaran. Metode langsung ini jika digunakan maka kita akan memperoleh informasi dari catatan entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan maupun pos dalam laporan laba rugi. Untuk entitas sebaiknya menggunakan metode langsung dalam penyusunan laporan arus kasnya, terutama untuk yang di aktivitas operasi. Kenapa? Karena dengan menggunakan metode langsung, suatu entitas itu bisa terlihat. Dalam kegiatan entitas itu terjadi mutasi apa saja, kegiatan operasinya itu seperti apa saja, apa yang terjadi dalam entitas itu pada
periode waktu tertentu. Kita bisa mengetahui kalau entitas itu dengan menggunakan laporan arus kasnya dengan menggunakan metode langsung. Jadi untuk perusahaan yang sudah go public secara otomatis mereka sudah memperoleh kepemilikan sahamnya kan luas dimiliki oleh masyarakat. Karena mereka mempunyai tanggung jawab kepada pihak eksternal perusahaan terutama untuk investor, maka dari pihak OJK itu mensyaratkan untuk entitas tersebut itu menggunakan metode langsung dalam penyusunan laporan arus kas. Jadi dengan menggunakan metode langsung maka bisa mengestimasi untuk arus kas pada masa yang akan datang itu bagaimana perkembangannya. Yang ini semua kita tidak bisa mengetahuinya dari laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Karena apa? Karena dengan menggunakan metode tidak langsung itu, untuk arus kas neto dari aktivitas operasi itu ditentukannya bukan dari aktivitas operasinya, dan bukan dari penerimaan maupun pengeluarannya, tetapi diperolehnya itu dari pertama dari perubahan persediaan dan piutangnya. Yang kedua, kita harus mengklasifikasikan untuk pos non-kas, penyusutan, provisi, dan lain sebagainya. Dan juga dari pos lainnya berkaitan dengan aktivitas investasi maupun dari aktivitas pendanaan. Maka itu akan lebih rumit lagi dengan menggunakan metode tidak langsung. Maka dari pihak OJK itu mensyaratkan entitas itu menggunakan metode langsung dalam penyusunan laporan arus kas. Sebagai contoh di sini, kita bisa membandingkan di sini ada dua penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Yang atas dengan menggunakan metode langsung, yang bawah dengan menggunakan metode tidak langsung. Di sini hasilnya sama 9 juta. Tetapi untuk penghitungan untuk bisa mendapatkan 9 juta ini caranya berbeda. Kalau yang pertama dengan menggunakan metode langsung, itu langsung diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggannya itu berapa. Nih kan. Terus pengeluarannya berupa apa sih yang terjadi pada periode tersebut? Oh, ada pembayaran kas. Ada pembayaran kas kepada karyawan, ada pembayaran bunga, pembayaran pajak, sehingga aktivitas operasinya dalam periode tertentu itu ada sekian ini. Jadi diperolehnya dari penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi dalam suatu entitas pada periode berjalan. Sedangkan untuk metode tidak langsung ini kan diketahui dari laba sebelum pajaknya. Terus ada penyesuaian untuk depresiasi, kenaikan piutang usaha, itu mengurangi depresiasi ya. Kenaikan piutang usaha, berarti di sini mengakibatkan penerimaan kasnya kan mengalami atau terjadi penjualan kreditnya bertambah, ya kan? Sehingga mengakibatkan pengurangan untuk penyusutannya. Untuk hutang, berarti mengakibatkan bertambahnya kas. Maka kenaikan hutang ini menambah nih. Penurunan liabilitas pajak tangguhan, berarti mengurangi kas, ya kan? Keuntungan penjualan aset tetap mengurangi kas. Keuntungan penjualan aset tetap. Di sini kalau keuntungan di sini berarti entitas itu menjual asetnya. Nah, ternyata harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga beli. Maka di sini untuk penyesuaiannya itu mengurangi dari arus kas dari aktivitas operasi tadi. Sehingga kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi hasilnya sekian. Sehingga ini dikurangi dengan pembayaran bunga. Pembayaran bunga kita bayar kan, berarti kan berkurang. Pembayaran pajak kan juga berkurang. Kita mengurangi kan, kita akan membayar kan, berarti kas kita berkurang. Jadi aktivitas netonya sekian besarnya. 9 juta sama sebenarnya, tetapi sumbernya berbeda. Kita harus menyesuaikan dulu penyesuaiannya.
dari depresiasi, dari piutang, dari hutang, dari liabilitas, maupun dari penjualan aset tetap. Maka di sini saya katakan lebih ringkas, lebih mudah menggunakan metode langsung dalam penyusunan arus kas dari aktivitas operasi ini. Selanjutnya, dari aktivitas investasi. Jadi, yang disebut dengan aktivitas investasi itu kan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Jadi, dalam aktivitas investasi ini mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas pada masa yang akan datang. Jadi, informasi untuk arus kas dari aktivitas investasi ini sangat penting bagi investor. Kenapa? Karena terkait dengan perubahan aset jangka panjang itu bisa memberikan informasi tentang bagaimana kapasitas operasi dan juga potensi laba yang akan dihasilkan dari arus kas pada masa yang akan datang. Terus usernya, investornya terutama itu bisa menilai apakah entitas itu hanya mempertahankan kapasitasnya atau meningkatkan kapasitas. Dan juga apakah dari entitas itu hanya pasif. Udah, saya punya investasi hanya itu aja, tidak akan saya kembangkan. Kayak gitu, atau entitas itu ada apa, kalau misalkan bisa menghasilkan profit, maka juga untuk investasinya juga akan bertambah. Jadi dari entitas itu ada perubahan terhadap perolehan asetnya. Apakah seperti itu? Kita melihatnya dari aktivitas investasi. Sebagai contoh di sini, ini ada di buku Dwi Martani halaman 152. Jadi, untuk arus kas dari aktivitas investasi, ini diperoleh dari penjualan aset tetap. Menjual, berarti kan kasnya bertambah. Oke, selanjutnya ada pembelian aset tetap dan aset tidak berwujud, berarti mengurangi jumlah kas. Terus ada akuisisi investasi obligasi, mengurangi kan? Sehingga ada lagi penerimaan dari pelepasan investasi dari entitas asosiasi, berarti menambah. Maka kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu mana itu yang menambah kas. Kalau kita menjual kan pasti menambah kas. Kenapa masuk ke investasi? Karena di sini terkait dengan aset tetap, aset tidak berwujud. Jadi kepemilikan aset untuk periode jangka panjang maupun pengeluaran aset tetapnya. Itu masuk ke aktivitas investasi. Yang terakhir, untuk aktivitas pendanaan. Jadi, informasi arus kas dari aktivitas pendanaan untuk bisa mengetahui bagaimana informasi tentang perubahan struktur modal entitas. Jadi, informasi terkait dengan aktivitas pendanaan itu penting diketahui oleh user. Kenapa? Karena untuk bisa mengetahui dari pihak-pihak yang punya berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas pada masa yang akan datang. Sebenarnya entitas ini modalnya diperoleh dari mana toh? Selanjutnya, kalau misalkan nanti perusahaan itu dilikuidasi, kira-kira aset yang dimiliki oleh perusahaan itu akan diklaim kemana saja? Bagaimana kepemilikan entitas itu pada masa yang akan datang? Fungsinya untuk itu. Jadi, arus kas dari aktivitas pendanaan itu isinya apa sih? Pertama, tadi yang mempengaruhi aktivitas pendanaan dari entitas itu ada utang bank, utang dagang, dan lain sebagainya. Membayar dividen. Dividen kan merupakan laba yang akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Jadi ketika entitas itu membayarkan dividen kepada investor, otomatis kan akan mengurangi pendanaan dari perusahaan. Pembayaran dividen kan tidak dilakukan setiap hari, setiap bulan kan, tapi di sini dilakukan setiap tahun sekali. Penerbitan saham biasa, ketika entitas itu menerbitkan saham, berarti kan kepemilikan perusahaan kan akan berkurang.
akan memunculkan pemilik-pemilik baru dari luar sana. Sehingga akan menambah modal dari entitas. Dan juga perolehan saham treasury. Saham treasury kan saham yang sudah beredar. Tetapi di sini saham tersebut dibeli kembali oleh entitas. Berarti mengurangi dari modal entitas. Maka di sini berkurang. Jadi aktivitasnya dari pendanaan ini ya ini dari mutasi tadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Seperti itu. Untuk pos khusus itu dilaporkan secara terpisah untuk kelompok penerimaan kas bruto maupun pengeluaran kas bruto yang diperoleh dari aktivitas investasi. Dilaporkan neto jika untuk penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan ini lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada operasi. Misalkan apa? Untuk membayar rekening, degiro, dana pelanggan yang dikelola entitas investasi. Dan juga untuk penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat. Jumlah yang besar dan juga jangka waktu yang singkat. Misalkan apa? Oh, ada transaksi kredit nasabah. Oh, ada pembelian dan penjualan investasi. Dan juga ada pinjaman jangka pendek. Yang terakhir di sini untuk arus kas dalam mata uang asing. Jadi, untuk arus kas yang berasal dari transaksi mata uang asing itu dibukukan dalam mata uang fungsional entitas. Caranya bagaimana? Dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan berapa kurs rupiahnya pada masa saat ini. Jadi arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Pertukarannya kapan? Terjadinya transaksi itu kapan? Itu dikalikan dengan berapa jumlah mata uang asing pada masa periode transaksi tersebut. Dan juga untuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Untuk perubahan nilai tukar maksudnya dalam LAK, laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Sebagai contoh di sini arus kas neto dari aktivitas operasi. Investasinya sekian, pendanaan sekian. Berarti di sini pengaruh perubahan kursnya 1.800.000 untuk kenaikan neto kasnya 13.170 diperoleh dari mana ini penjumlahannya? Maaf ini harusnya ada garis ya. 13 itu dari aktivitas operasi ditambah investasi dikurangi pendanaan ditambah dengan adanya perubahan kas mata uang pada kas dan setara kas. Jadi di sini masuk ke aktivitas sendiri, bukan digabung ya, bukan masuk ke pendanaan, bukan. Kalau perubahan kurs itu masuk dalam komponen sendiri. Sehingga mengakibatkan untuk kenaikan neto kas dan setara kasnya sebesar ini. Untuk kas dan setara kas pada awal periodenya sebesar ini. Jadi kas dan setara kas pada akhir periodenya dijumlah. Gitu nggih. Jadi untuk intinya di sini untuk arus kas dalam mata uang asing itu penyajiannya terpisah dalam laporan arus kas. Bukan digabung dengan laporan arus kas yang lain, tetapi penyajiannya terpisah untuk bisa memperoleh kenaikan neto kas dan setara kasnya. Untuk pengungkapan laporan arus kas berdasarkan PSAK 2 untuk laporan arus kas menyatakan bahwa untuk transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas itu tidak termasuk dalam laporan arus kas. Jadi sebagai contoh di sini untuk perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan. Jadi intinya di sini untuk pembahasan kita hari ini kita mengetahui dulu sebenarnya laporan arus kas itu apa. Dan juga untuk fungsinya atau tujuan dibuat laporan arus kas itu untuk apa? Selain itu, aktivitas yang terjadi dalam laporan arus kas itu meliputi apa saja? Tuh untuk materi kita kesimpulannya di materi hari ini. Jadi kita
bisa mengetahui terkait dengan pengertian, tujuan, dan juga komponen-komponen yang ada dalam laporan arus kas. Oke, untuk materi terkait laporan arus kas saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.